Terima kasih untuk yang telah saya sebutkan tadi untuk datang di ruangan yang sangat representatif sekali ini untuk mengikuti kegiatan Focus Group on Discussion. Acara ini saya selenggarakan hanya untuk mendeklar kepada siapapun di Kabupaten Cianjur bahwa keberadaan knalpot brong itu tidak baik. Keberadaan knalpot brong itu menyalahi aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya berani melakukan penindakan yang sebenarnya penindakan oleh Polri di lalu lintas di jalan itu diutamakan menggunakan elektronik. Tapi karena alasan ETLE di Kabupaten Cianjur itu baru ada satu pun itu rusak karena kecelakaan tertabrak truk tangki Pertamina, maka saya izin kepada pimpinan saya sampai dengan di Korlantas sana bahwa saya izin melaksanakan penindakan secara manual. Kenapa? Sebabnya di dua hal. Pernah terbayang seorang Alex yang harus menerangkan kepada siapapun, saya di suatu waktu, siapa sih saya ini? Tangan saya ini sampai dipegang dan hampir dicium oleh kiai besar yang ada di Kabupaten Cianjur. Namanya tidak perlu saya sebutkan, tapi insya Allah kita kenal bersama. Ternyata bukan apa-apa, tapi hanya bermohon. Saya ingat betul waktu itu adalah di tengah bulan puasa, Bu Ketua. Jadi beliaunya katanya pernah mengisi acara untuk memberikan tausiah atau memberikan pencerahan di masjid yang dekat di Tugu Gentur. Di sana dilaksanakan di tengah bulan Ramadan, pada saat itu pelaksanaan, dan beliau sangat terganggu sekali. Beliau itu sampai turun mimbar nangis. Nangis bukan karena apa, baru kali ini dalam tanda kutip mendapatkan gangguan yang sebegitunya sehingga kemudian yang disampaikan di tausiahnya hampir tidak tersampaikan. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Di pinggir jalan itu letak masjidnya, persis di pinggir jalan yang jalannya menuju ke arah puncak dengan kontur yang agak sedikit naik. Terganggu betul beliaunya sampai bermohon ke saya, Mas Alek kalau bisa mohon berkenan dilakukan penindakan. Itu sebab pertama utama. Sebab keduanya adalah pada saat di pertandingan saya masih ingat betul Persib lawan Dewa United. Itu terlihat betul bahwa di jalanan itu begitu liarnya dan segala macam. Malam hari saya mendapatkan laporan dari Pak Priyo. Pak Priyo ini, Ibda Priyo ini kanit laka. Ada kecelakaan yang menyebabkan 2 orang luka berat dan 1 orang meninggal dunia, di mana yang menjadi korban semuanya sedang berseragam Persib. Apa penyebabnya? Ternyata tergambar di CCTV sangat amat jelas sekali dari beberapa CCTV, tergambar dari beberapa kilo sebelum terjadinya tempat kecelakaan, itu yang bersangkutan bergerombol, naik motor tanpa menggunakan helm dan terekam suaranya sampai terdengar di CCTV. Berarti pakai knalpot brong. Pada saat tempat kejadian perkara dan 5 km sebelumnya, yang bersangkutan dan para gerombolannya itu melaksanakan jalan di jalan itu melebihi dari marka jalan. Dan betul, di dekat Polsek Ciranjang, sebelum Polsek Ciranjang, yang bersangkutan head to head tabrakan sama truk. Kalau boleh jujur dengan keadaan tidak memakai helm, mohon maaf sekali saya harus terangkan, menggunakan baju Persib tanpa menggunakan helm, knalpot brong yang saya yakini lampunya nggak hidup, knalpot mohon maaf, spionnya nggak dipasang, 1 orang meninggal dunia, 2 orang dalam keadaan luka berat. Saya berkunjung ke rumah sakit RSUD, ke rumah sakit Sayang. Mohon maaf saya harus ceritakan, orang ini bermohon kepada kita, Pak, yang meninggal kami mohon untuk dapat diuruskan asuransinya. Mohon maaf yang sedang luka berat ini mohon berkenan diurus asuransinya. Kalau tidak, maka kemudian ya tidak bisa apa-apa. Ternyata apa? Latar belakang keluarganya tidak cukup bahkan untuk kehidupan sehari-hari. Mohon maaf saya harus terangkan ini. Kehidupan sehari-hari saja belum cukup, belum cekap, belum terpenuhi, kok tega-teganya mengendarai kendaraan bermotor dengan menggunakan knalpot brong. Pertanyaan saya, emang knalpot brong itu gratis? Enggak juga kan? Paling murah 300.000 gitu kan? Buat apa? Kecelakaan lagi. Itulah 2 hal utama yang menyebabkan kenapa saya harus, dan saya dengan niat bismillahirrahmanirrahim insya Allah saya akan melaksanakan razia. Dibayangkan sudah keluarganya tidak mampu, mengalami kecelakaan di jalan dengan yang tidak benar, hanya karena berkendara lalu lintas tidak benar. Itu kemudian maka konsentrasi paling tidak sampai beberapa waktu ke depan insya Allah Polres Cianjur, terima kasih Ibu Ketua selalu didukung Pak Ustadz, Pak Sekda dan Pak Kasdim. Jadi terima kasih. Fokus Group Discussion ini kami selenggarakan untuk memastikan dan mendeklar kepada siapapun bahwa knalpot brong itu tidak baik. Terakhir sebelum saya tutup, saya mendapatkan catatan 1.667 motor
masih berada di Mako Polres Cianjur. Dengan 2.000 sekian telah kami kembalikan. Telah kami kembalikan itu berarti knalpotnya sudah standar. Total kami telah melakukan penindakan 3.800 motor. Yang ingin saya sampaikan adalah alhamdulillah berkat kita melaksanakan razia paling tiga hal yang bisa saya laporkan. Yang pertama, di razia tersebut kami bukan hanya menjumpai knalpot brom. Mohon maaf Ibu, kami bisa laporkan kami dapati minuman keras dan kami mendapati obat keras terlarang. Saya nggak pernah mimpi Cianjur itu tiada hari tanpa curanmor. Dan alhamdulillah ini adalah hari ke-7 dari minggu-minggu sebelumnya yang dulunya satu hari 1 kali curanmor paling tidak. Alhamdulillah sekarang seminggu cuma 1 kali curanmor. Jadi alhamdulillah curanmor turun. Artinya bismillahirrahmanirrahim, kami butuh dukungan dari semuanya untuk melaksanakan ke depan, untuk melaksanakan operasi. Sekali lagi, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, bukan untuk merugikan masyarakat, tapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi. Artinya bismillahirrahmanirrahim, kami butuh dukungan dari semuanya untuk melaksanakan kegiatan yang mewujudkan Cianjur bermartabat tanpa knalpot brom.